Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Husaini dengan NIM 151424127. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal dari mata kuliah Peluang dan Statistika dengan dosen penggampu Ibu Krisna S. Latif MPD. Nah, soal pertama itu ada: diketahui kelompok A N sama dengan 45, X bar 1 sama dengan 82, sigma 1 sama dengan 9. Kelompok B itu ada N2 sama dengan 55, X bar 2 sama dengan 76, sigma 2 sama dengan 11. Yang selanjutnya tingkat kepercayaan 95%. Ditanya, tentukan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan 2 min. Penyelesaiannya itu yang pertama adalah mencari nilai Z, di mana 95% itu kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,95. A sama dengan 1 kurang 0,95. A sama dengan 0,05. Selanjutnya ada A per Z sama dengan 0,05 per Z sama dengan 0,025. 1 kurang 0,25 hasilnya itu adalah 0,975. Pada tabel Z, ketemu di baris 1,9 dan kolom 0,06. Jadi diperoleh nilai Z tabel Z itu adalah 1,96. Selanjutnya ada menentukan estimasi titik, di mana rumusnya itu X bar 1 kurang X bar 2 sama dengan X bar 1 sama dengan 82, X bar 2 sama dengan 76. 82 kurang 76 sama dengan 6. Selanjutnya menghitung standar error, di mana sigma 1 pangkat 2 per N 1 tambah sigma 2 pangkat 2 per N pangkat 2. Sigma 1 pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2, N1 sama dengan 45. Tambah sigma 2 pangkat 2 itu 11 pangkat 2, N2 sama dengan 55. Selanjutnya adalah 9 pangkat 2 hasilnya adalah 81, 11 pangkat 2 hasilnya 121. 81 per 45 tambah 1, 21 per 55 hasilnya adalah 81 per 45 hasilnya 1,8. 121 per 5 hasilnya adalah 2,2. Selanjutnya ditambahkan 1,8 tambah 2,2 hasilnya adalah 4. Akar dari 4 adalah 2. Selanjutnya adalah menentukan interval kepercayaan atau CI. Rumusnya itu di mana X bar 1 kurang X bar 2 plus minus Z kali SM. 6 plus minus dalam kurung 1,96 kali 2. 6 plus minus 1,96 kali 2 hasilnya adalah 3,92. Selanjutnya itu menentukan batas bawah, di mana 6 kurang 3,9 hasilnya adalah 2,08. Batas atas adalah 6 tambah 3,92 hasilnya adalah 9,92. Maka diperoleh CI sama dengan 2,08 9,92, sehingga mu1 kurang mu2 lebih kecil dari 2,8 lebih besar dari 9,92. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, maka perbedaan rata-rata waktu membaca adalah 2,08 sampai dengan 9,92. Selanjutnya ada soal yang kedua, di mana diketahui kelas A N sama dengan 30, X bar 1 sama dengan 78, S1 sama dengan 7. Kelas B N2 sama dengan 28, X bar 2 sama dengan 74, S2 sama dengan 6. Tingkat kepercayaannya itu 95%. Ditanya adalah CI 95%.
Penyelesaiannya yang pertama adalah mencari nilai T, di mana 95% kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,95. A sama dengan 1 kurang 0,95. A sama dengan hasilnya 0,05. A per Z sama dengan 0,05 per Z, hasilnya menjadi 0,025. DF atau degree of freedom, rumusnya adalah N1 tambah N2 kurang 2, di mana N1 30, N2 sama dengan 24. Jadi 30 tambah 28 kurang 2 sama dengan 58 kurang 2, hasilnya sama dengan 56. Karena pada tabel T tidak ada baris 56, jadi kita ambil yang paling dekat, yaitu baris 60 dan kolom 0,025. Maka tabel T diperoleh hasilnya adalah 2,000. Selanjutnya adalah menentukan estimasi titik. Rumusnya X bar 1 kurang X bar 2 sama dengan 78 kurang 74, hasilnya adalah 4. Selanjutnya menghitung standar error, di mana S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 pangkat 2 per N2. S1 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 per N1-nya itu adalah 30. S2 pangkat 2 sama dengan itu 6 pangkat 2, N2 sama dengan 28. Jadi ditambahkan 72 per 30 tambah 6 pangkat 2 per 28. 7 pangkat 2 hasilnya 49, 6 pangkat 2 hasilnya 36. 49 per 30 tambah 36 per 28 sama dengan 49 per 30, hasilnya adalah 1,6333. 36 per 28 hasilnya adalah 1,2857. Selanjutnya hasilnya ditambahkan sehingga menghasilkan 2,919. Akar dari 2,919 adalah 1,708. Selanjutnya adalah menentukan interval kepercayaan atau CI, di mana X bar 1 kurang X bar 2 plus minus T kali SE. 4 plus minus dalam kurung 2000 kali 1,708. 4 plus minus hasil dari 2000 kali 1,708, hasilnya 3,416. Selanjutnya menentukan batas bawah. 4 kurang 3,416, hasilnya 0,584. Batas atas 4 tambah 3,416, hasilnya 7,416. Maka diperoleh CI sama dengan 0,584 7,416. Sehingga mu1 kurang mu2 lebih kecil dari 0,584 lebih besar dari 7,416. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata nilai ujian bahasa Indonesia berada antara 0,584 sampai 7,416. Selanjutnya soal yang ketiga. Diketahui sekolah A sama dengan N1 sama dengan 350, X1 sama dengan 280. Sekolah B, N2 sama dengan 300, X2 sama dengan 225 dengan tingkat kepercayaan 95%. Ditanya lagi-lagi tingkat kepercayaan 95%. Penyelesaiannya yang pertama itu adalah nilai tabel Z sama dengan 1,96. Selanjutnya menghitung proporsi sampel. Pi topi 1 sama dengan X1 per N1 sama dengan nilai dari X1 sama dengan 280, nilai dari N1 sama dengan 350,
350. 280 per 350 hasilnya adalah 0,80. Pi topi 2 sama dengan X2 per N2 sama dengan nilai dari X2 sama dengan adalah 225. Nilai dari N2 sama dengan 300. Maka 225 per 300 hasilnya itu adalah 0,75. Selanjutnya menentukan estimasi titik, di mana rumusnya itu pi topi 1 kurang pi topi 2 sama dengan 0,80 kurang 0,75, hasilnya adalah 0,025. Selanjutnya menghitung standar error. Pi topi 1 dalam kurung 1 kurang pi topi 1 per N1 tambah pi topi 2 dalam kurung 1 kurang pi topi 2 per N. Nilai dari pi topi 1 sama dengan 0,80. 1 kurang 0,80 per 350 tambah 0,75 dalam kurung 1 kurang 0,75 per 300. 1 kurang 0,80 hasilnya adalah 0,20. Hasil dari 1 kurang 0,75 hasilnya adalah 0,25. Selanjutnya ditambahkan 0,80 dalam kurung 0,20 per 350 tambah 0,75 dalam kurung 0,25 tambah 300. Hasilnya adalah 0,16 per 350 tambah 0,1875 per 300. Hasil dari 0,16 per 350 adalah 0,000457. Hasil dari 0,1575 per 300 adalah 0,000625. Selanjutnya ditambahkan sehingga menghasilkan nilai 0,001082. Akar dari 0,001082 adalah 0,0329. Selanjutnya menentukan interval kepercayaan, di mana rumusnya itu pi topi 1 kurang pi topi 2 plus minus Z kali SE atau standar error. 0,05 plus minus dalam kurung 1,96 kali 0,0329. 0,05 plus minus hasil dari 1,96 kali 0,0329 adalah 0,0645. Selanjutnya menentukan batas bawah. 0,05 kurang 0,0645 hasilnya adalah minus 0,0145. Diubah dalam bentuk persen sehingga minus 0,0145 kali 100 hasilnya adalah min 1,45%. Selanjutnya menentukan batas atas. 0,05 tambah 0,0645 hasilnya adalah 0,1145. Diubah dalam bentuk persen sehingga 0,1145 dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 11,45%. Ya, pi topi 1 kurang pi topi 2 lebih kecil dari min 1,45% dan lebih besar dari 11,45%. Jadi, dengan tingkat kepercayaan 95%, selisih proporsi kelulusan berada di antara min 1,45% sampai 11,45%. Selanjutnya soal nomor 4, di mana diketahui kelompok A sama dengan N1 sama dengan N60, X bar 1 itu sama dengan 74, sigma 1 sama dengan 8. Di kelompok B, N2 yaitu 65, X bar 2 sama dengan 70, sigma 2 sama dengan 10. Dan signifikasinya adalah A sama dengan 8,05. Ditanya, apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu belajar antara kedua kelompok? Penyelesaiannya, nilai tabel Z sama dengan 1,96. Selanjutnya adalah menghitung nilai Z hitung, di mana rumusnya itu ada X bar 1 kurang X bar 2 per akar simpang baku 1 pangkat 2 per N1 tambah simpang baku 2 pangkat 2 per N2 sama dengan
X bar 1 kurang X bar 2 nilainya adalah 74 kurang 70 per dalam akar 8 pangkat 2 per 60 tambah 10 pangkat 2 per 65. Nilai 74 kurang 70 hasilnya adalah 4. Nilai dari 8 pangkat 2 adalah 64. Nilai dari 10 pangkat 2 adalah 100. Selanjutnya 64 per 60 hasilnya adalah 1,0667. Sedangkan 100 per 65 hasilnya 1,5385. Lalu hasilnya ditambahkan sehingga menghasilkan nilai 2,6052. Akar dari 2,6052 adalah 1,614. Selanjutnya 4 per 1,614 dibagi sehingga mendapatkan hasil 2148. Ini ada daerah penerimaan H0 di mana lebih kurang dari min 1 sampai 96 sampai di 1,96. Keputusan karena Z hitung adalah 2,48 berada di luar daerah penerimaan H0, maka H0 ditolak. Jadi nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel sehingga hipotesis 0 atau H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat bukti cukup secara statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu belajar antara kedua kelompok memang berbeda secara signifikan. Selanjutnya ada soal yang terakhir, di mana diketahui kelas A sama dengan N1 sama dengan 24, X bar 1 sama dengan 80, S1 sama dengan 5. Kelas B, N2 sama dengan 26, X bar 2-nya itu 76, dan S2 sama dengan 6. Taraf signifikasinya A sama dengan 0,05. Ditanya, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika antara kedua kelas? Penyelesaiannya, yang pertama itu nilai tabel T, di mana A sama dengan 0,05. A per Z sama dengan 0,05 per Z. Hasilnya adalah 0,025. Rumus dari DF adalah N1 tambah N2 kurang Z sama dengan 24 tambah 26 kurang 2, hasilnya adalah 48. Karena pada tabel T tidak ada baris 48, jadi kita ambil yang paling dekat yaitu baris 40 dan kolom 0,025. Jadi tabel T diperoleh dengan nilai 2,021. Selanjutnya adalah menghitung nilai T hitung, di mana rumusnya itu adalah X bar 1 kurang X bar 2 per akar S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 pangkat 2 per N2. T sama dengan 80 kurang 76 per akar 5 pangkat 2 per 24 tambah 6 pangkat 2 per 26. Selanjutnya 80 kurang 76 hasilnya adalah 4. Nilai dari 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nilai dari 6 pangkat 2 sama dengan 36. Selanjutnya ditambahkan sehingga 25 per 24 hasilnya adalah 1,04. Hasil dari 36 per 26 adalah 1,38. Selanjutnya ditambahkan 1,04 tambah 1,38 hasilnya adalah 2,42. Akar dari 2,42 adalah 1,56. Selanjutnya 4 per 1,56 hasilnya adalah 2,57. Daerah penerimaan H0 kurang dari minus 2,021 sampai di 2,021. Keputusan karena T hitung sama dengan 2,57 berada di luar daerah penerimaan H0, maka H0 ditolak. Jadi nilai T hitung lebih besar dari T tabel
sehingga hipotesis 0 atau H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat bukti yang cukup secara statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai matematika antara kedua kelas berbeda secara signifikan. Sekian dari saya, itulah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian rumus ataupun cara pengerjaannya, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.